Salam sehat teman-teman semua. Akhirnya kita ketemu lagi ya. Dan gua sekarang lagi ada di Qatar ya di penginapan lah. Jadi gue nyewa sebuah kamar lah di rumah orang Indonesia karena memang akomodasi selama di Piala Dunia di Qatar ini sangat luar biasa mahal. Jadi gue dapat di sini yang ya mungkin udah paling murah nih ya, sekitar 1.200.000 lah, gitu, 300 real. Jadi satu real itu sekitar 4.100, 4.200, jadi dikali 3, 300 real, jadi 1,2, 1,3 lah per malam ya. Nah, jadi jujur gue tadinya hampir nggak berangkat, ya hampir nggak berangkat karena gue berangkat by the way tanggal 27 hari Minggu. Jadi hari Rabunya itu gue sakit, ya apa namanya, panas, hampir nggak berangkat dan akhirnya sembuh on time dan akhirnya berangkat. Ya, dan lumayan letih ya, capek hari pertama, hari Minggu. Itu kita udah muter-muter, belum nonton, tapi tanggal 28 gue nonton Korea Selatan lawan Uruguay. Kemudian itu hari Senin ya, hari Selasa atau kemarin ya kemarin gue nonton apa namanya, Belanda lawan Qatar. Nah, hari ini hari ini hari Rabu, rencananya gue akan nonton ini pertandingan Piala Dunia pertama kali gue nonton Messi ya, Argentina dan Polandia di di mana ya, kalau nggak salah di Al Janub ya, enggak deh, nggak mungkin, nanti kita lihat dulu supaya update juga, dan gue akan ngasih laporan nanti via IG dulu ya kali ya, untuk nanti gue rangkum di YouTube. Ini dia mainnya di Stadion 974. Stadion 974. Jadi lu tahu semua, lu udah pasti tahu ya. Stadion 974 ini stadion yang terdiri dari 974 kontainer dan juga kode dari teleponnya Qatar. Ya kalau kita kan plus 62, mereka plus 974. Ini lokasinya nggak jauh dari Bandara Doha sebenarnya ya. Di kesempatan ini gue mau cerita. Gue nggak akan merangkum hasil-hasil pertandingan karena rasa-rasanya dari pengalaman gue ini banyak banget yang sudah paham lah, yang sudah bisa menganalisa dengan secara umum ya, walaupun bisa aja gue mengambil porsi itu, tapi gue memilih untuk bercerita pengalaman gue selama di Qatar ya. Jadi pertama, jujur, ini amazing ya. Mungkin banyak berita simpang siur, kontroversi yang lu dengar soal Piala Dunia di Qatar, itu tidak semua salah, tidak semua benar gitu. Jadi memang di tengah kontroversi dari penunjukan Qatar ini kan negara kaya ya. Jadi mereka seakan-akan ini mengatakan seperti ini, oh lu ngeraguin gue ya, lu nyaksin gue, ini nih gue kasih pengalaman yang gak akan lu lupakan. Jadi amazing banget teman-teman semua ya, mulai dari transportasi, kemudian bagaimana mereka menyiapkan infrastruktur dari mulai padang gurun sampai dengan jadi kompleks stadion Lusail ikonik ya, yang akan menonton partai final nanti dan juga pembuka kemarin. Kemudian juga cara mereka mengatur flow manusia, cara mereka men-share informasi, cara mereka menjual tiket, itu semua akan gua rangkum di sini ya. Cukup agak lumayan panjang, tapi mudah-mudahan bisa menemani kalian, menghibur kalian, dan juga memberikan tambahan insight buat kalian yang mungkin belum sempat datang ke Qatar ya. Karena ini pengalaman gue langsung menyaksikan, melihat, mengalami selama berapa hari ya, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari lah menjelang hari keempat. Ini hari keempat ya. Jadi pertama, Qatar ini memang luar biasa kaya ya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan sekaya apa mereka, sehingga mereka bisa mewujudkan, kasarnya ya, padang pasir, Piala Dunia di padang pasir ya, atau kalau orang sini bilang alam cup. Jadi waktu gue naik taksi itu, supirnya tuh orang India, jadi kita ngobrol-ngobrol soal apa namanya, bahasa lah ya gitu. Jadi alam itu ternyata sama artinya, itu diserap dari bahasa Arab yang artinya ya universe, semesta, dunia. Jadi mereka bilangnya alam cup. Ini apa ya? Jadi memang mereka benar-benar seperti mewujudkan sebuah mimpi yang tidak mungkin. Jadi mulai dari
membangun stadion, 8 stadion kalau nggak salah ya mereka bangun. Eh, Bahkan tadi ada yang masih tadinya waktu penunjukan 2010 itu mereka diumumkan sebagai terpilih sebagai tuan rumah, itu masih padang pasir, masih padang gurun di Lusail. Kemudian juga bagaimana mereka mengatasi flow manusia, karena begini teman-teman ya, Qatar ini kecil ya, mungkin sebesar kurang lebih seperti Jakarta. Sehingga bayangkan kalau ada mungkin 2 sampai 3 juta ya manusia yang tumplek di saat yang bersamaan, ini membutuhkan kerja keras, effort yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga selain mereka membangun begitu banyak jalan besar-besar, dan kadang-kadang jalurnya itu sampai 5 ya. Sementara kita di Indonesia tuh di Jakarta biasanya maksimum 3. Mungkin kalau jalan tol seperti Jagorawi 4, ini dia bikin sampai 5, masih ada lagi sempadannya seperti jalan arterinya, pokoknya luar biasa. Kemudian juga mereka harus pandai dalam mengatur alur manusia. Jadi gimana misalnya ada 2 pertandingan yang sama, itu stadionnya agak berjauhan untuk memecah konsentrasi. Kemudian juga soal tiketing. Jadi gue mungkin sudah berpuluh-puluh tahun ya pengalaman nonton sepak bola baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Piala Dunia, Piala Eropa, dan belum pernah gue lihat tidak ada calo sama sekali di stadion. Hampir tidak ada ya, mungkin ada tapi gue nggak lihat, tapi let's say itu nggak ada lah. Kenapa? Karena sistem pentiketan ini sangat luar biasa. Semuanya tiketnya online, hampir semuanya tiketnya online. Ada juga yang fisik, tapi memang itu biasanya undangan ya, seperti salah satu teman gua itu dia dapat undangan, dikasihnya fisik, tapi sisanya online. Nah, tiket online ini memang bisa ditransfer ke orang lain, cuman tidak mudah dan ada prosedurnya gitu. Jadi sangat ketat sekali. Jadi nggak ada tuh di stadion yang nawarin calo dan seterusnya. Kemudian dari segi transportasi juga, karena dari teman-teman orang Indonesia yang kerja di sini bilang waktu 2010 itu pokoknya sebelum Piala Dunia lah jauh, itu metro itu stasiun metro itu belum ada. Tapi kemudian mereka bangun untuk menyambungkan dari stadion satu ke stadion yang lainnya gitu. Jadi mengapa gue sempat dengar juga. Jadi gini, intinya adalah dari stadion ke stadion ini sangat mudah dijangkau. Jadi misalnya kayak di Jakarta deh, ada pertandingan di JIS, ada juga misalnya pertandingan di daerah selatan apa stadionnya. Kalau dulu mungkin Lebak Bulus lah. Itu bisa dalam satu hari yang sama lu menjangkau itu. Dan bahkan gue dengar ada orang Indonesia yang mencoba untuk menonton setiap pertandingan gitu, karena bisa mereka jangkau. Jadi dari satu pertandingan mereka pindah lagi ke stadion lain, itu sangat memungkinkan walaupun tight schedule ya. Nah cuman gue nggak tahu nih, katanya dia mau bikin rekor itu menonton semua pertandingan, tapi pertandingan terakhir di grup setahu gue mainnya bareng. Apakah dia nonton sebentar kemudian langsung keluar pindah lagi untuk mencetak rekor, gue nggak ngerti. Tapi intinya sangat mudah dijangkau kemanapun, dan dan gratis ya selama lu punya Hayacard namanya. Nah ini gue akan tunjukkan. Hayacard itu ya, kalau di lu yang ke Rusia itu seperti Fan ID ya. Nah ini dia. Nah nih, ini gua yang gak usah gue tutup lah kali ya. Nih tuh kayak gini. Ya kan, nah jadi itu dengan kartu ini lu bisa kemana aja naik underground, naik bus gratis. Pokoknya gratis lah, mana aja, kecuali lu kalau nggak mau repot naik Uber, naik taksi atau naik Uber. Nah naik Uber ini pun murah. Sebagai contoh, misalnya kemarin gua perjalanan setengah jam lebih, itu kenceng, maksudnya nggak ada hambatan sama sekali, itu 120.000. Jadi mungkin kayak dari Jakarta Selatan ke Soekarno-Hatta ya, gua rasa sekarang aja mungkin udah 150.000 ya. Jadi murah. Kenapa? Karena bensin di sini itu yang RON 95 yang paling mahal di Indonesia itu aja cuma 8.000 perak. Ya sementara di kita kalau nggak salah 15.000 ya, dua kali lipat lebih ya. Wajar lah karena di bawahnya ini minyak sama gas semua ya. Jadi itu terus apa lagi ya? Ya orangnya sih rata-rata di sini memang kalau orang Qatar itu nggak ada yang kerja ya, mestinya nggak ada kerja kayak jadi supir taksi lah, jadi pelayan tuh nggak ada. Mereka rata-rata bos semua, mungkin direktur segala macam. Sisanya itu pekerja 2 juta lebih tuh pekerja semua, banyak dari India, dari Filipina, dari Indonesia, dari Mesir dan seterusnya. Tapi yang jelas memang satu juga yang menjadi tantangan adalah soal suhu udara ya. Kalau kita ingat dulu pas pemilihan ini kan dikatakan kenapa dipindah ke akhir tahun supaya nggak terlalu panas. Nah
bahkan untuk memastikan bahwa kondisi cuacanya itu kondusif, itu ditaruh di AC ya di stadion, dan AC-nya itu seperti stadion di Singapura. Jadi setiap di kaki kita itu ada AC yang menyemprot ke arah punggung penonton di depannya gitu. Jadi intinya ada AC lah, cuman memang terlalu dingin. Banyak yang mengeluhkan AC di stadion-stadion di Qatar ini terlalu dingin. Nah, sempat waktu itu gue ngobrol sama stewardnya, gue bilang, ini bisa dikecilin gak sih AC-nya gitu. Nah, dia bilang nggak bisa, ini memang udah standar FIFA harus sekian. Jadi itu kan sentral ya. Sementara kalau gue lihat bulan akhir tahun ini sebenarnya suhu udara di Qatar itu lumayan agak adem ya. Kering dia, kering, berangin, lumayan panas cuman berangin. Jadi enak sebenarnya sih, cuman kering kulitnya, sehingga kayak kalau kita nih orang Indonesia yang biasanya kulitnya dimanjakan dengan kelembapan, biasanya agak pecah-pecah kulitnya kayak gua nih. Nah, balik lagi tadi soal soal AC stadion. Ternyata ini juga gue baca dikeluhkan oleh para pemain. Ini para pemain Brazil ini konon kabarnya banyak yang sakit ya, tenggorokan, ya namanya juga orang lagi main bola olahraga di dalam AC gitu kan, pasti ada pengaruhnya gitu. Jadi ini yang mungkin dikeluhkan, makanya nah inilah satu lagi gue lupa cerita. Jadi setiap pertandingan itu kita dibagikan bendera nih guys. Nah kebetulan waktu itu gue waktu nonton Korea Selatan sama Ghana, gue dapat bendera Ghana. Nah cuman tiap pertandingan ini gue pakai. Kayak kemarin gue lawan Belanda lawan Qatar, ini gue pakai bukan buat apa, buat nahan dingin. AC itu waktu pertandingan langsung menyemprot ke badan kita. Jadi ya itulah kira-kira gambaran Piala Dunia Qatar. Ini sudah memasuki hari Minggu kedua kali ya, sudah menjelang pertandingan terakhir grup. Gue cerita umum dulu biar lu ada ya gambaran ya soal Piala Dunia kali ini. Nanti gue akan report lagi apa yang menarik, termasuk kulinernya dan segala macam untuk lo di Indonesia. Oke, itu dulu. Gue mau siap-siap untuk berangkat ke Sokwakaf ya. Ntar dulu ya, namanya apa ya, itu pasar yang terkenal. Nanti gue akan ngasih bawa liputan buat lo ke sana. Ini pasar kayak mungkin pasar pasar Taman Puring kali ya, atau pasar ulur, gue nggak tahu. Oh, Sokwakif itu ya. Sok itu artinya pasar ya, mungkin lo tahu semua. Di situ gue akan nanti juga kasih liputan soal kuliner dan pasar itu seperti apa buat lo semua. Oke, terima kasih udah nyimak channel Bung Harpa. Setelah ini seperti yang gue kasih tahu tadi, gue akan nonton Argentina dan Polandia jam 10 malam waktu sini, jadi jam 2 pagi waktu Indonesia. Semoga ya lancar semua lah. Terima kasih udah nonton ya. Salam sehat.